Selebritas Sandra Dewi masih diperiksa di Kejagung hingga sore hari ini. Kami akan ajak Anda langsung menuju ke Kejagung. Ada jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia. Triksi, bagaimana perkembangan terkini terkait pemeriksaan Sandra Dewi saat ini? Ya Ibrahim, informasi terakhir yang tadi kami dapatkan dari pihak Kejaksaan Agung adalah masih diperiksa. Nampaknya ini cukup panjang dan juga cukup dalam yang dilakukan pemeriksaan ataupun juga yang dikulik dari Sandra Dewi. Tadi kalau kami juga mengkonfirmasi bahwa ada sejumlah dokumen yang dibawa untuk kemudian dipertanyakan atau mungkin ini adalah bukti-bukti yang dibawa untuk bisa mengklarifikasi maupun juga mencocokkan terkait dengan aset-aset yang dinilai tidak wajar maupun juga keterkaitan Sandra Dewi terhadap aliran dana dari Harvey Moi termasuk juga dari TPPU. Karena kita tahu Harvey Moi ini juga bukan hanya dari tersangka dugaan korupsi saja tapi juga dikenakan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Jadi kalau saat ini situasinya Ibrahim masih menunggu Sandra Dewi akan keluar dari Kejaksaan Agung untuk kemudian selesai dari pemeriksaan. Jadi kita akan nantikan saat ini sedang bersiap-siap Ibrahim dan juga saudara karena nanti juga di Purwokerto atau Jawa Tengah akan ada press conference terkait dengan perkembangan pemeriksaan maupun juga perkembangan dari update yang didapatkan atau fakta-fakta terbaru yang didapatkan dari pemeriksaan pada hari ini baik dari Sandra Dewi maupun juga dari Helena Lim dan juga ada kemungkinan-kemungkinan terkait dengan penyitaan aset karena kalau tadi kami mendapatkan informasi dari pihak Kejaksaan Agung bahwa ada aset lagi yang disita oleh pihak Kejaksaan Agung tapi memang belum disampaikan secara detail apa punya siapa dan di mana aset tersebut dilakukan penyitaan tapi yang jelas perkembangan ini masih didalami dan yang perlu kita nantikan adalah bagaimana keterangan yang akan disampaikan baik dari Kejaksaan Agung yang di Purwokerto dari Dirdik Triksi kami tangkap maupun juga dari keterangan hukum dari Kejaksaan Agung. Terima kasih Triksi untuk laporan Anda. Masih bersama kami Egy Primayoga dari ICW dan juga pakar TPPU Yenti Garnasih. Mas Egy, Bu Yenti, masih bergabung? Ya, masih. Halo. Baik, Mas Egy, apa yang Anda baca soal pemeriksaan Sandra Dewi hari ini begitu panjang? Bagaimana Anda melihat pengungkapan TPPU-nya di kasus ini, Mas Egy? Ya, sekali lagi ini penting ya, karena kasus korupsi biasanya berdampingan dengan kasus pencucian uang. Dalam hal ini, aset-aset yang dimiliki oleh Harvey Moi sebagai tersangka dan juga istrinya perlu ditelusuri lebih jauh dan apakah ada kaitan dengan kasus korupsi yang saat ini tengah diusut. Jadi itu sekali lagi penting dan perlu digarisbawahi juga bahwa dalam membuktikan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsinya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Jadi bisa ditelusuri secara terpisah ya. Jadi itu juga harus dilakukan, jangan sampai satu sama lain menghambat. Dan yang lebih penting lagi, saya juga setuju tadi ya bahwa yang ditelusuri jangan hanya asetnya Harvey Moi dan juga Sandra Dewi saja, keluarganya, tapi juga tersangka-tersangka lain. Karena di sini jumlah tersangkanya banyak, belum lagi tadi saya juga dorong ada perluasan tersangka. Barangkali itu juga harus ditelusuri lebih jauh aset-asetnya. Gitu. Baik. Bu Yenti, kalau dari penelusuran TPPU ini apakah bisa mengungkap juga siapa yang jadi dalang di kasus korupsi ini, Bu Yenti? Iya, nanti kan pengungkapan ini kan siapa yang menerima. Kalau yang menerima nanti sudah berani ditetapkan tersangka pasal 5. Kalau saya pikir ini ya lama itu karena apa? Bukan karena penyitaannya, karena udah sangat kasat mata lah. Ada pembelian private jet, kemudian mobil dan sebagainya itu kan pasti ada rekening dan sebagainya, siapa yang membayarkan dan sebagainya, apakah dia, apakah istrinya, kalau istrinya bagaimana uang itu dari suaminya ke istri ini. Saya kira ini berkaitan dengan berani nggak menetapkan tersangka pasifnya. Nah, dalam penetapan tersangka yang dikembangkan itulah nanti yang diharapkan itu adalah bisa terkuak lagi kemana saja dan dalangnya siapa, kan pasti ada itu percakapannya gitu. Itu yang penting ya. Jadi kadang-kadang jangan melokalisir gitu, artinya tebang pilih, karena jangan-jangan kita masyarakat jadi curiga ya, kenapa ini tidak, kenapa itu saja. Nah ini tidak bisa, karena kalau kita membuka semuanya nanti kita akan mendapatkan dalangnya itu siapa gitu ya. Baik dalang itu dalam hal korupsi tentu saja, dari korupsi kalau mengalir itu tentu saja ada TPPU. Dan betul tadi bersamaan tidak usah terbukti terlebih dahulu, tapi bersamaan nanti dalam satu berkas harusnya begitu. Tapi kalau ini Kejaksaan Agung, saya yakin beberapa kasus selalu begini ya, selalu bersamaan gitu. Dalam satu berkas nanti bergulirnya ke
pengadilan tipikor itu udah otomatis dengan TPPU-nya dan harus begitu kalau dipisahkan atau bahkan nunggu inkrah keburu Baik. hilang gitu. Baik. Ya, jadi ini tantangannya adalah berani nggak menetapkan siapa yang pasal 5, baik dari Harvey Muiz, dari Helena, dari direktur-direktur itu yang 21 orang itu mengalir kemana saja. Jadi bukan hanya ke Helena dan Muiz saja Harvey Muiz, mengalirnya gitu. Baik, terima kasih untuk pandangan Anda, pakar TPPU Yenti Ganasi dan juga Egy Primayoga dari ICW yang menyoroti soal kasus korupsi di Timah. Terima kasih. Terima kasih.